Pada video sebelumnya, Yuk, mulai. pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu Open Networking Model. Dan saya juga sudah jelaskan bahwa saat ini semua komputer, semua vendor itu menggunakan Open Networking Model yang sama yaitu TCP/IP. Saya juga sudah jelaskan bahwa untuk membantu kita memahami suatu networking model, maka networking model itu dipecah menjadi beberapa layer di TCP/IP. Kita memiliki 5 layer yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Nah, selanjutnya pada video ini kita akan membahas layer-layer pada network. Ngomongnya Lanjut nih. Ya, Kak. pada Pada TCP/IP ini, yang pertama kita akan bahas tentang application layer terlebih dahulu. Fungsi dari application layer itu adalah menjembatani antara aplikasi dengan network. Contoh dari application layer yang mungkin sangat terkenal dan mudah untuk dipelajari adalah HTTP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Contohnya di sini kita memiliki ilustrasi bahwa ada klien, kemudian ada web server. Nah, kalau teman-teman belum tahu, web server itu apa? Simpelnya adalah ketika teman-teman membuka suatu website, maka teman-teman sebenarnya mengakses web server. Jadi, contohnya teman-teman mengakses Facebook, YouTube, Google, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah contoh dari HTTP ini, yaitu dari laptop teman-teman berbagai klien mengakses web servernya Facebook, YouTube, Google, dan lain-lain. Kembali ke sini contohnya, di sini kita melihat bahwa dari klien itu request website, anggap aja web server ini adalah server dari web server. Ketika klien melakukan request, nanti web server itu akan membalas requestnya. Isi requestnya nanti terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header nanti akan ada banyak sekali informasi. Salah satunya nanti akan ada informasi tentang status. Ada banyak sekali status dalam HTTP yang paling terkenal misalnya 200 OK. 200 OK itu mendefinisikan bahwa request yang dilakukan oleh klien itu berhasil. Contoh status yang lain itu adalah 404 not found. Nah, 404 not found terjadi ketika klien melakukan request ke URL yang tidak ditemukan. Contohnya misal klien ini melakukan request URL website.com atau about. Nah, jika di web server itu ternyata tidak ada halaman about ini, maka web server nanti akan memberikan status 404 not found, menunjukkan bahwa web server tidak memiliki halaman about. HTTP slash line Hah? atau slash nikah aja mas. Lanjut. Tapi kalau ternyata web server ini memiliki halaman about, maka web server akan memberikan status 200 OK, yang menunjukkan bahwa request-nya itu berhasil. Nah, selanjutnya, selain HTTP header, nanti web server juga akan memberikan data yang sudah di-request oleh klien. Nah, jadi ini adalah bagaimana contoh HTTP bekerja, di mana HTTP itu adalah salah satu contoh dari application layer, tidak hanya HTTP, banyak banget sebenarnya. Contohnya, ketika teman-teman mengirim email secara tidak sadar, mungkin teman-teman belum sadar dan mungkin belum tahu, ketika teman-teman mengirim email itu sebenarnya komputer sudah menggunakan aplikasi layar. Jadi, kalau ketika mengirim email nanti di application layer itu menggunakan namanya SMTP, jadi SMTP ini adalah salah satu aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan email. Kemudian ketika teman-teman menerima email, kita nanti komputer akan menggunakan aplikasi layer yang namanya IMAP. Oke, atau POP3. Jadi, untuk menerima email application ini adalah IMAP atau POP3. Dan masih banyak banget yang lainnya. Jadi, setiap teman-teman menggunakan suatu komputer untuk melakukan apapun di jaringan komputer atau di komputer network, itu sebenarnya komputer menggunakan suatu application. Tapi mungkin kita tidak sadar. Karena itu sudah dilakukan oleh komputer secara otomatis. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Pada video berikutnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana klien dan web server bekerja di paket tracer. Jadi, kita akan praktek secara langsung. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes. Mana sih?